my time. You are I want. Neither of us wanna be alone. Breathing in your love or your touch. Oh, it's what I'm living for. Say I'll never waste my time. I'm all you. Dalam industri musik digital seperti Spotify, memahami pengelompokan lagu berdasarkan karakteristik audio sangat penting untuk rekomendasi musik, pembuatan playlist otomatis, dan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi. Sebagian besar kalangan mahasiswa aktif menggunakan Spotify sebagai pendamping belajar. Musik yang sesuai dengan suasana hati atau tingkat konsentrasi dapat meningkatkan fokus dan produktivitas belajar. Oleh karena itu, penerapan algoritma klasterisasi seperti HDBaseScan membantu mengelompokkan lagu berdasarkan fitur audionya secara otomatis, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun playlist yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar, baik untuk relaksasi, konsentrasi, maupun motivasi. Bagaimana langkah selanjutnya? Yuk simak video berikut ini. Sering adalah metode unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Nah, HDBaseScan atau Hierarchical Density Based Spatial Clustering of Application with Noise adalah versi lebih canggih dari DBScan karena bisa menangani data dengan kepadatan yang berbeda. Algoritma ini tidak butuh kita tentukan berapa jumlah klasternya, namun bisa mendeteksi outlier juga secara otomatis. Lalu bagaimanakah cara kerja dari HDBaseScan? Yang pertama, HDBaseScan mengubah ruang data berdasarkan tingkat kepadatan dan membentuk hierarki cluster dari variasi kepadatan tersebut. Lalu, hierarki tersebut dibangun dengan mengamati perubahan kepadatan pada berbagai level, lalu divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Yang ketiga, algoritma di HDBaseScan ini menggunakan jarak jangkauan timbal balik untuk menentukan seberapa dekat antar titik dalam ruang transformasi. Selanjutnya, proses dimulai dengan setiap titik sebagai klaster sendiri, lalu digabungkan secara bertahap berdasarkan jarak untuk klaster, mirip seperti metode aglomeratif. Lalu yang terakhir, cara kerjanya adalah poin hierarki ini kemudian diringkas kembali dengan menghapus cabang kecil dan klaster akhir diambil dari struktur pohon yang telah dipadatkan. HDBaseScan adalah yang pertama tidak membutuhkan jumlah klaster. Tidak seperti K-means, HDBaseScan secara otomatis menentukan jumlah klaster optimal. Lalu yang kedua, HDBaseScan menangani kepadatan beragam dan mendeteksi klaster dengan kepadatan yang berbeda-beda. Tidak seperti DBScan yang mengasumsikan kepadatan seragam. Lalu dapat mendeteksikan outlier secara otomatis, mengidentifikasi titik-titik yang tidak termasuk cluster atau noise. Lalu yang keempat, lebih stabil dan akurat dari DBScan. Yang kelima, menggunakan hierarki densitas membuat hasilnya lebih robust terhadap variasi parameter. Lalu yang keenam, bekerja baik di data berdimensi tinggi. Yang ketujuh, meski tetap ada batasan, HDBaseScan bekerja lebih baik daripada banyak algoritma clustering lain di data dengan dimensi yang tinggi. Lalu, adapun kekurangan dari HDBaseScan yaitu yang pertama, model lebih kompleks dan memerlukan waktu komputasi lebih tinggi, terutama untuk dataset besar. Yang kedua, lebih sensitif karena sedikit perubahan nilainya dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam jumlah ukuran dan stabilitas klaster yang terbentuk. Yang ketiga, tidak cocok untuk data yang tidak memiliki perbedaan densitas yang jelas antar kelompok. Yang keempat, sulit untuk ditafsirkan dan bisa kompleks, terutama bila hasil clustering menghasilkan banyak subcluster atau cluster tumpang tindih. Langkah pertama, kita melihat statistik deskriptif data musik Spotify, di mana diketahui durasi lagu rata-rata sekitar 4,5 menit. Beberapa fitur seperti energy, tangibility, dan acousticness mempunyai nilai rata-rata 432 yang terlihat besar karena datanya belum distandarisasi. Diketahui standar deviasi semuanya cukup tinggi, sekitar 600, artinya variasi antar lagu besar.
nilai minimum dan maksimum juga cukup jauh. Misalnya loudness bisa sampai min 33, sementara tempo dan key bisa mencapai 2011, yang menunjukkan ada kemungkinan outlier. Distribusi data juga nggak merata, sehingga cenderung skewed, yang artinya beberapa lagu mempunyai nilai jauh lebih tinggi. Jadi, data musik ini sangat bervariasi dan butuh standarisasi supaya analisis seperti clustering bisa lebih akurat. Setelah melihat statistika deskriptif yang dilakukan standarisasi, kita lanjut ke deteksi outlier dengan menggunakan box plot. Secara visual dapat dilihat bahwa beberapa fitur seperti duration, tempo, dan loudness mempunyai nilai yang jauh sekali dari rata-rata, jadi terindikasi adanya outlier. Outlier ini perlu diperhatikan lebih lanjut dan ditangani karena dapat mempengaruhi hasil analisis yang akan dibuat. Setelah menghapus outliers, boxplot terlihat berdistribusi lebih rata. Nilai-nilai ekstrim yang sebelumnya ada di luar batas atas dan batas bawah sekarang sudah tidak terlihat. Ini berarti distribusi data menjadi lebih normal dan lebih representatif, yang akan meningkatkan akurasi model dan analisis selanjutnya. Selanjutnya, dilakukan analisis korelasi menggunakan heat map untuk melihat sejauh mana hubungan antar fitur audio dalam data Spotify. Setelah data dibersihkan dari outlier, visualisasi korelasi ini menjadi lebih akurat dan mudah diinterpretasikan. Heatmap ini menunjukkan hubungan antar bagian fitur musik di Spotify. Terlihat bahwa loudness berkorelasi kuat dengan energi, yang menandakan bahwa lagu yang keras cenderung juga berenergi tinggi. Sebaliknya, energi berkorelasi negatif dengan accountless, yang berarti lagu akustik cenderung memiliki energi rendah. Fitur seperti key dan tempo memiliki korelasi rendah terhadap fitur lain, sehingga kurang berpengaruh dalam karakterisasi lagu. Hasil klasterisasi HDBaseCamp menunjukkan 4 klaster lagu yang berbeda berdasarkan tingkat energi dan keakustikan atau acousticness. Klaster 0 terdiri dari lagu-lagu bertenaga tinggi namun minim unsur akustik seperti EDM dan pop dansa yang cocok untuk aktivitas energi. Klaster 2 menampilkan karakteristik perlawanan, di mana lagu sangat akustik dengan energi yang rendah seperti musik klasik dan folk yang juga untuk relaksasi. Yang menarik, klaster 1 dan 3 mengisi area transisi dengan kombinasi unik, yaitu di mana klaster 1 menawarkan keseimbangan energi dan akustik pada lagu pop alternatif, sementara klaster 3 memadukan energi tinggi dengan unsur akustik moderate. Hasil klasterisasi menggunakan HDBaseCamp menunjukkan pola distribusi lagu berdasarkan tingkat acousticness dan kepadatan data. Klaster dengan label 0 dan 1 mewakili area dengan kepadatan tinggi, kemungkinan besar mencakup lagu-lagu dari genre populer seperti pop atau elektronik. Sementara itu, klaster 2 dan 3 yang memiliki kepadatan lebih rendah cenderung berisi lagu-lagu dari genre yang lebih niche, seperti jazz akustik atau eksperimental. Titik-titik yang tidak termasuk dalam klaster manapun, yaitu label min 1, mencerminkan lagu-lagu unik yang tidak sesuai dengan pola mayoritas seperti lagu dengan genre campuran. Menariknya, distribusi acousticness menunjukkan dua kutub dominan, lagu elektronik dengan nilai rendah 0,0 sampai 0,2 dan lagu akustik dengan nilai tinggi 0,6 sampai 0,8. Dengan sedikit lagu berada di tengah-tengah spektrum. Pola ini tidak hanya membantu memahami bagaimana algoritma seperti HDBaseCamp mengelompokkan musik, tetapi juga memberi wawasan bagi pendengar dan musisi terkait potensi visibilitas dan rekomendasi lagu di platform seperti Spotify. Berdasarkan hasil visualisasi HDBaseCamp, Counts Tree Plot di atas, dapat disimpulkan bahwa algoritma HDBaseCamp berhasil mengidentifikasi sekitar 5 klaster utama yang stabil dalam data. Masing-masing ditandai dengan cabang-cabang yang dilingkari warna. Salah satu klaster yang berukuran sangat besar yaitu berwarna kuning, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data terdistribusi secara padat dalam satu kelompok dominan. Sementara itu, klaster-klaster lainnya memiliki jumlah titik yang lebih sedikit namun tetap dianggap signifikan oleh algoritma karena kestabilannya yang tinggi. Tingginya batang vertikal pada cabang-cabang tertentu mengidentifikasi stabilitas klaster tersebut selama proses klasterisasi berlangsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelebihan dari DHB scan adalah yang pertama tidak membutuhkan jumlah cluster. Tidak seperti K-means, DHB scan secara otomatis menentukan jumlah cluster optimal. Lalu yang kedua, DHB scan menangani kepadatan beragam dan mendeteksi cluster dengan kepadatan yang berbeda-beda. Tidak seperti DHB scan yang mengasumsikan kepadatan seragam. Lalu dapat dideteksikan outlier secara otomatis mengidentifikasi titik-titik yang tidak termasuk cluster atau noise. Lalu yang keempat, lebih stabil dan akurat dari DHB scan. Yang kelima, menggunakan hierarki densitas sembur hasilnya lebih robust terhadap variasi parameter. Lalu yang keenam, bekerja baik di data berdimensi tinggi. Yang ketujuh, meski tetap ada batasan, HDB scan bekerja lebih baik daripada banyak algoritma clustering lain di data dengan dimensi yang tinggi. Lalu, adapun kekurangan dari HDB scan, yaitu yang pertama, model lebih kompleks dan memerlukan waktu komputasi lebih tinggi, terutama untuk dataset besar. Yang kedua, lebih sensitif karena sedikit perubahan nilainya dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam jumlah ukuran dan stabilitas cluster yang terbentuk. Yang ketiga, tidak cocok untuk data yang tidak memiliki perbedaan densitas yang jelas antar kelompok. Yang keempat, sulit untuk ditafsirkan dan bisa kompleks, terutama bila hasil clustering dihasilkan banyak subcluster atau cluster tumpang tindih.